10 tahun yang lalu, gerbang-gerbang tiba-tiba terbuka di seluruh dunia. Dari balik gerbang itu, monster mulai bermunculan. Binatang buas yang mengerikan, iblis menyerupai manusia, bahkan naga-naga arwah. Untungnya, dari pihak manusia mulai muncul orang-orang yang dijuluki sebagai yang terbangkitkan. Mereka adalah individu yang mulai menunjukkan kekuatan supernatural, baik itu sihir, seni bela diri, atau kemampuan manusia super lainnya. Orang-orang terbangkitkan ini menjadi para hunter yang memburu monster-monster itu. Namun bagi tokoh utama kita, semua itu tak ada artinya. Seorang remaja bernama Kang Ji-young sedang duduk tenang saat tiba-tiba sebuah balok berlian besar menghantam wajahnya. Tubuhnya terlempar, menghantam meja dan kursi kelas. Darah mulai mengucur dari mulut dan kepalanya, membasahi lantai. 3 siswa berdiri di atasnya. Seorang remaja berambut coklat tersenyum sinis, dijuluki Thor. Satu lagi mengunyah permen karet disebut Sandman. Dan pemimpin mereka remaja berambut putih dengan berlian yang melayang di depan lengannya. Crystal. Crystal menyebut Ji-young sebagai cacing dan memerintahkannya untuk merangkak seperti binatang. Di SMA spesialisasi kebangkitan ini, Ji-young hanyalah seorang pecundang. Kemampuan terbangkitkannya adalah regenerasi, sebuah kekuatan yang seharusnya masuk peringkat S karena potensinya yang luar biasa. Namun sayangnya, versi regenerasi milik Ji-young adalah sesuatu yang bahkan tak pantas dimiliki. Setiap kali ia harus menyembuhkan diri, rasa sakitnya luar biasa. Tubuhnya bergetar dan menggeliat di lantai, berteriak sejadi-jadinya saat retakan di tengkoraknya perlahan menyatu kembali. Para pembuli itu hanya tertawa. Mereka menikmati penderitaannya karena setelah proses penyembuhan selesai, tak ada bukti sedikit pun yang tersisa. Tidak ada yang bisa ia lakukan. Ia hanya bisa duduk kembali di bangkunya dan menerima semuanya. Pihak berwenang, guru, bahkan polisi tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan tak mau ikut campur. Kenapa? Karena individu peringkat S yang memiliki kekuatan besar mendapat perlakuan istimewa dari pemerintah. Ketiga pembuli itu, dengan kekuatan berlian, listrik, dan tanah, semuanya diklasifikasikan sebagai individu peringkat S. Sepulang sekolah, Ji-young berjalan pulang ke rumah kecilnya yang terletak di belakang toko mungil milik keluarganya. Ibunya menyambut hangat, menyodorkan sepiring makanan dengan senyum yang lembut. Hanya ibunya satu-satunya alasan ia masih bertahan di sekolah itu, meski hari-harinya dipenuhi dengan siksaan. Ayahnya meninggal saat ia baru berusia 5 tahun, meninggalkan ibunya seorang diri untuk mengurus restoran yang sekarat dan memenuhi kebutuhan hidup mereka. Itulah sebabnya setiap kali sang ibu bertanya tentang sekolahnya, ia harus berbohong. Ia harus tersenyum dan meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja. Begitu lulus nanti, ia akan menjadi seorang hunter. Meskipun hanya peringkat C, setidaknya ia bisa menghasilkan cukup uang untuk membahagiakan ibunya. Ia akan membuat ibunya pensiun. Mereka bisa tinggal di tempat yang lebih layak. Mereka akhirnya bisa hidup bahagia. Hari itu adalah tanggal 15, ulang tahun sang ibu. Namun hari itu jugalah segalanya runtuh. Ji-young terpaku dalam diam, menatap tubuh ibunya yang terbaring tak sadarkan diri di rumah sakit. Tabung oksigen terpasang di wajahnya, penyangga leher menjaga posisinya tetap tegak, dan perban melilit hampir seluruh tubuhnya. Bahkan wajahnya pun tertutup kain perban. Ia tak bisa melihat ibunya. Ternyata, para pembuli di sekolahnya, mereka telah menghajarnya sampai sang ibu jatuh ke dalam kondisi koma. Seorang pejabat pemerintah mencoba menjelaskan kepada Ji-young bahwa semua ini hanyalah kecelakaan. Tapi Ji-young tahu ini bukan kecelakaan. Mereka kebetulan datang ke restoran kecil mereka, tempat ibunya bekerja dan melayani pelanggan. Saat melihat penampilan muda ibunya, Crystal menggenggam lengannya dan mencoba merayunya. Ia mencoba memikat ibunya, bahkan memamerkan bahwa ia bisa menciptakan berlian. Namun ibunya hanya menarik lengannya dan menolaknya dengan sopan. Sayangnya dalam gerakan itu, tanpa sengaja tangan ibunya menyenggol ponsel milik Crystal hingga terjatuh ke lantai. Layar ponsel itu retak, ibunya buru-buru mengambilnya, meminta maaf berulang kali, bahkan menawarkan diri untuk menggantinya. Tapi kemarahan Crystal meledak dan kekuatannya tak terkendali. Berlian-berlian meledak dari tanah dan menembus tubuh ibunya, melayang di udara dalam semburan darah. Itu cuma kecelakaan, kata pejabat itu. Kebetulan saja mereka ke restoran itu dan kekuatan Crystal lepas kendali. Tapi Ji-young tahu kebenarannya. Ia tahu itu bukan kekuatan yang mengamuk, itu niat. Darah mulai menetes dari wajahnya saat amarah membakar di dalam matanya. Ia menggertakkan giginya begitu keras hingga giginya pecah dan berjatuhan di lantai.
Tangannya mencengkeram lehernya, lalu merobek kulitnya sendiri. Amarahnya meluap tanpa kendali, mengalir seperti gelombang pembalasan. Kue ulang tahun ibunya yang jatuh di lantai, kini berlumuran darahnya sendiri. Sementara itu, di pegunungan di pinggiran kota, ketiga pembuli itu sedang bersantai setelah pulang sekolah, bermain-main dengan kekuatan mereka. Thor tampak ragu, khawatir apakah tindakan mereka yang membuat seorang wanita tak bersalah masuk rumah sakit itu bisa diterima. Namun Crystal hanya tertawa dan menenangkan mereka. Mereka masih muda, hukum tak akan menyentuh mereka. Lagi pula, mereka adalah individu terbangkitkan. Mereka punya hak istimewa. Saat Thor masih menunjukkan kekhawatirannya, Crystal menatap tajam dan mengingatkan bahwa ini bukan pertama kalinya mereka menghajar seseorang. Dari kejauhan, sebuah suara tiba-tiba terdengar bertanya mengapa mereka melakukannya. Sosok tak dikenal itu melangkah dengan marah mendekati mereka, dan saat cahaya menyinari wajahnya, mereka mengenalinya. Itu Ji-young. Satu mata Ji-young memerah dipenuhi amarah, dan ia kembali menjerit, menuntut jawaban. Mengapa mereka menyakiti ibunya? Crystal menyeringai, menyadari siapa yang dibicarakan Ji-young. Dengan santai, ia malah memuji ibunya karena terlihat muda. Sementara itu, air mata dan ingus mengalir di wajah Ji-young yang masih menyala dengan amarah. Tanpa pikir panjang, Ji-young menerjang ke arah mereka. Crystal hanya mengangkat satu tangan, dan sebuah tombak berlian menembus dadanya. Ji-young meraih tombak itu dengan kedua tangan, mencabutnya dari tubuhnya. Darah menyembur ke segala arah, membasahi tanah, luka besar di dadanya perlahan mulai menyatu kembali. Kemampuannya bekerja meski membuatnya menggeliat kesakitan. Ia memaki para pembuli itu dan hendak menyerang lagi. Tapi saat itu, matanya menangkap ratusan tombak berlian lain yang melayang di udara, mengelilingi mereka. Dengan satu jentikan jari, Crystal mengirim semuanya menukik ke arah Ji-young. Tubuhnya ditusuk dari segala sisi, seperti boneka jarum hidup. Namun, amarahnya tak kunjung padam. Dalam kondisi berlumuran darah dan tubuh tertusuk, ia tetap merangkak ke arah mereka. Crystal tersenyum melihat kegigihannya, lalu memerintahkan si remaja berambut cokelat Thor untuk menyerang. Mata Thor menyala dan kilatan petir turun dari langit menghantam Ji-young. Tubuhnya terhempas ke tanah, lututnya menyentuh tanah yang kini hangus dan basah oleh darahnya sendiri. Para pembuli berjalan melewati Ji-young dan hendak pergi. Namun Geon tiba-tiba meraih kaki Crystal. Crystal akhirnya kehilangan kesabaran dan menghantam tubuh Ji-young dengan tinjunya yang dilapisi berlian. Ia menghajarnya tanpa ampun, ingin segera mengakhiri rasa sakit itu. Ji-young meraih kristal besar di depan dadanya dan menarik dirinya ke depan. Ia menusukkan lehernya sendiri pada ujung kristal itu. Sebelum ajal menjemput, pikirannya melayang pada wajah ibunya. Namun kemampuan regenerasinya kembali aktif. Ia kembali terengah, tubuhnya berusaha menyembuhkan luka mengerikan di lehernya, terbaring dalam peti mati. Berlian yang sangat berharga, Ji-young sampai pada kesimpulan menyedihkan. Ia begitu lemah, begitu tak berdaya. Namun ia menggertakkan giginya dan menyadari sesuatu. Mungkin inilah yang dirasakan ibunya saat ini. Sama-sama tak bisa bergerak, terjebak dalam tubuh mereka sendiri. Ia kembali menggertakkan gigi dan mengayunkan tinju ke atas. Ia harus keluar. Apapun yang terjadi, ia harus bertahan hidup. Dengan luka yang terus bertambah dan rasa sakit dari regenerasi yang tak kunjung berhenti, Ji-young terus menghantam ke atas. Waktu berlalu begitu lama, di pinggiran kota, pegunungan tetap tenang seperti biasa. Sementara itu, di televisi kota, sebuah wawancara sedang ditayangkan bersama para hunter peringkat es terkenal. Sang pewawancara bahkan memuji ketiga tamu mereka karena kebaikan hati dan kerja sukarela mereka yang legendaris. Ketiga tamu itu hanya tersenyum rendah hati, mengatakan bahwa mereka merasakan kebahagiaan saat membantu sesama. Mereka adalah mantan pembuli Ji-young. Kini telah lulus dan menjadi hunter peringkat S, yang terbaik dari yang terbaik. Pewawancara kemudian menanyakan sesuatu yang sensitif. Sebuah insiden 5 tahun lalu saat mereka melukai warga sipil karena ledakan kekuatan. Pemimpin dari trio itu memegangi kepalanya dan air mata mulai mengalir. Dengan suara lirih, ia bercerita tentang kejadian waktu mereka masih siswa. Ia tak mampu mengendalikan kekuatannya dan secara tak sengaja melukai ibu temannya. Ia telah meminta maaf, tapi tak pernah bisa menghubungi temannya sejak saat itu. Ia akan meminta maaf sekali lagi di depan kamera. Namun tiba-tiba pintu ruang wawancara hancur, dilempar dari luar. Pintu itu melesat ke arah para hunter dengan kecepatan dahsyat. Untungnya Crystal berhasil menangkis pintu itu dengan lengannya yang kini diperkuat oleh berlian. Penonton berhamburan berteriak panik.
Siluet mengerikan berdiri di ambang pintu yang hancur. Dengan setiap langkahnya, lantai-lantai mulai retak. Kristal menatap waspada sosok yang mendekat. Namun sebelum sempat bereaksi, tinju menghantam wajahnya dengan kecepatan kilat. Kilasan masa lalu muncul kembali. Di dalam kepompong berlian itu, Ji-young terus-menerus menghantam ke atas tanpa henti. Ia tak tahu sudah berapa lama waktu berlalu, beberapa bulan, beberapa tahun, ia tak tahu dan tak peduli. Berlian-berlian di depannya bahkan tak menunjukkan retakan sedikit pun dari semua pukulannya. Namun ia menyadari satu hal, kemampuan regenerasinya berbeda dari yang lain. Rasa sakit dan luka terus-menerus telah memicu regenerasi berlebihan. Ia beregenerasi menjadi sesuatu yang lebih kuat dari sebelumnya. Saat melihat kepalan tangannya, ia melihat tulangnya menonjol keluar. Tulang belulang mulai muncul dari kulitnya. Di dalam kuburannya yang sempit selama 5 tahun, tubuh Ji-young terus berjuang. Ia menggunakan kakinya, punggungnya, bahkan kepalanya. Selama 5 tahun, ia menghancurkan tubuhnya sendiri dan meregenerasinya kembali. Yang ia rasakan hanyalah rasa sakit. Darahnya muncrat, dagingnya tercabik, tulangnya patah. Rasa sakit adalah seluruh hidupnya. Dan saat ia beregenerasi, rasa sakitnya bahkan lebih buruk dari kematian. Namun Ji-young terus bertahan selama 5 tahun, hingga akhirnya sebuah retakan mulai terbentuk. Kembali ke masa sekarang, wajah Kristal dihantam tinju raksasa bertulang, tubuhnya terpental menghantam dinding. Thor dan Sandman hanya bisa membeku, tak mampu memahami apa yang baru saja terjadi, atau siapa makhluk yang berdiri di hadapan mereka itu. Sosok itu lebih menyerupai iblis daripada manusia, dengan rangka luar yang membalut seluruh tubuhnya, dan setengah wajahnya tertutup topeng tengkorak. Dalam benaknya, Ji-young mengingat kata-kata terakhir yang diucapkan para pembulinya 5 tahun lalu. Waktu itu mereka berkata, kalau bisa keluar dari penjara berlian itu, silakan coba bunuh mereka. Dan kini, amarah Ji-young masih segar seperti saat itu. Ia memperingatkan mereka, akhirnya ia berhasil keluar. Tapi bagi para pembuli itu, mereka bahkan tak mengingat interaksi terakhir mereka dengan Ji-young. Mereka tak mampu mengaitkan monster mengerikan ini dengan murid lemah yang dulu mereka injak-injak. Mereka hanya saling memandang kebingungan. Kristal bangkit dari belakang mereka, lalu memberi perintah singkat, bunuh dia. Thor segera memanggil kilatan petir dan sambaran dahsyat menyambar tubuh musuh mereka. Ledakan besar mengguncang ruangan, serpihan berterbangan ke segala arah. Namun Ji-young bertahan, tubuhnya masih diselimuti listrik, tapi ia tersenyum menantang dan menerjang Thor. Dengan tinjunya yang kini berubah menjadi tombak tulang yang tajam, Ji-young menancapkannya tepat ke leher Thor. Senjata itu menembus bersih dan kepala Thor terlepas, terbang di udara, masih dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Kristal dan Sandman hanya bisa tertegun, darah teman mereka membasahi tubuh mereka sendiri. Beberapa detik setelah tubuh Thor terjatuh, Sandman akhirnya bereaksi. Ia mengirimkan kekuatannya ke arah Ji-young. Pasir, batu, dan tanah menyatu, membungkus tubuh Ji-young, menghancurkannya dalam bola bumi yang kokoh. Namun di dalam penjara itu, Ji-young menggertakkan giginya dan melawan balik. Bola tanah itu meledak jadi jutaan keping kecil. Dalam sekejap, tangan Ji-young telah mencengkeram rahang Sandman, memecahkan permen karet yang seakan telah dikunyahnya selama 5 tahun. Otak Sandman langsung panik. Ia tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ji-young mencabik rahangnya. Sandman terjatuh, menggenggam wajahnya yang hancur, tubuhnya gemetar ketakutan. Tapi Ji-young tak berhenti. Ia mengangkat lengannya yang berbentuk pedang, lalu menghantamkannya. Bilah tajam itu mengakhiri penderitaan Sandman. Namun dari belakang, Kristal sudah bersiap. Tinju berlapis berlian menghantam wajah Ji-young. Namun kali ini berbeda. Tengkorak yang menyelimuti wajah Ji-young berhasil menembus pertahanan. Tinju berliannya mulai retak. Melihat hal itu, Kristal mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Ratusan tombak berlian kembali muncul. Namun tidak seperti waktu mereka masih remaja. Kali ini tombak-tombak itu begitu besar dan banyak hingga menyelimuti seluruh bangunan. Kristal menjentikkan jarinya. Tombak-tombak itu meluncur ke bawah, menghujani Ji-young hingga tubuhnya berubah menjadi bantalan tusuk berdarah. Kristal menatap tubuh Ji-young yang tercabik dan terhimpit tombak. Namun matanya membelalak ngeri saat melihat tombak-tombak itu mulai bergetar. Ji-young masih mencoba berdiri. Darah mengucur dari sekujur tubuhnya, namun justru itulah yang membuatnya semakin menyeramkan. Kini ia tak hanya terlihat seperti iblis bertengkorak, tapi juga iblis yang berlumur darah menatap Kristal dengan sorot mata mematikan. Kristal akhirnya sadar ini belum berakhir.
Ia segera menyelimuti seluruh tubuhnya dengan armor berlian pelindung. Dengan tinjunya yang berat seperti palu berlian, ia mengayunkan palu-palu sledgehammer-nya memukul Ji-Yung dengan setiap pukulan. Tulang-tulangnya retak, darah menyemprot ke mana-mana. Ia melancarkan serangan combo ke Ji-Yung dan mengakhiri dengan pukulan dahsyat ke kepalanya. Namun seperti dulu, ketika mereka masih remaja, Ji-Yung sekali lagi menangkap tinjunya dengan mulutnya. Ia menggigitnya dengan keras dan berbeda dengan sebelumnya saat giginya hancur, kali ini lengan kristal yang hancur. Kristal terkejut menyadari bahwa ia tidak kebal lagi terhadap musuh ini. Ji-Yung menggigit lengan itu dengan keras dan dengan cepat menusukkan pedang rangka tulangnya melalui dada kristal. Kristal tidak bisa bergerak karena Ji-Yung masih menggigit tinjunya, hanya bisa berteriak kesakitan dari kedua serangan itu. Dalam usaha putus asa untuk melarikan diri, kristal menyentuh lantai dan memanggil sebuah stalagmit berlian besar untuk muncul, menusuk Ji-Yung dan menariknya ke udara. Namun gigitan Ji-Yung di lengannya begitu kuat hingga kristal terpaksa memotong lengannya sendiri. Dengan lengan yang hilang, kristal terpincang-pincang menjauh dari tempat itu. Sayangnya sebuah paku berlian tiba-tiba menusuknya, memaksanya jatuh ke tanah. Ji-Yung baru saja melemparkan salah satu tombaknya ke arahnya. Ji-Yung berjalan mendekat, sementara kristal berteriak sekencang-kencangnya memintanya untuk berhenti. Tentu saja Ji-Yung sama sekali tidak menghiraukannya dan malah mengembalikan serangan itu, menusukkan ratusan paku berlian yang ia buat ke tubuh kristal. Kristal kini tampak seperti spons yang penuh jarum. Dengan lemah, ia bertanya kepada monster di hadapannya siapa dirinya. Sebagai jawaban, Ji-Yung memegang tengkorak yang menutupi setengah wajahnya dan dengan sakit mencabutnya. Kristal akhirnya bisa melihat wajah utuhnya dan ingatannya segera mengingat siapa orang ini. Itulah pecundang yang mereka siksakan waktu remaja dan tak henti-hentinya mereka sebut cacing. Setengah wajahnya mungkin kini terluka di bawah masker tengkoraknya, tapi orang ini jelas adalah cacing itu. Ji-Yung tidak membalas hinaan itu, hanya mengangkat tinjunya dan memukul kristal sekali lagi. Ia kemudian memegang kristal di tenggorokannya dan menusukkan pedang rangka tulangnya melalui mulutnya keluar dari belakang kepala kristal. Ji-Yung kemudian menyaksikan hidup kristal perlahan menghilang dari matanya. Setelah akhirnya membalas dendam, kemarahan perlahan surut dari tubuh Ji-Yung. Ia lelah berdiri, memeriksa sekelilingnya. 3 tubuh pembulinya yang brutal tergeletak di kolam darah mereka sendiri. Seluruh auditorium hancur akibat pertarungan mereka, dan Ji-Yung adalah satu-satunya yang tersisa hidup di seluruh gedung itu. Gerakan satu-satunya yang ia lihat adalah bayangannya sendiri di kolam darah di atasnya. Langit kelabu terlihat melalui reruntuhan bangunan, dan hujan deras mulai turun. Ji-Yung terjatuh ke lututnya, memandang ke atas pada hujan yang turun, dan merasakan air mengalir di seluruh tubuhnya. Ia mengeluarkan teriakan yang mengerikan dan mulai menangis. Setelah 5 tahun rasa sakit yang tak ada habisnya, ia tak tahu lagi apa yang akan dilakukannya selanjutnya. Beberapa saat kemudian, Ji-Yung kini duduk di rumah sakit dengan selimut hangat menutupi tubuhnya. Ia menatap sosok yang terbaring tak bergerak di tempat tidur rumah sakit dan tak bisa mempercayai bahwa ibunya masih hidup. Di suatu tempat di bawah langit biru yang cerah, di tengah hutan, tampak sebuah gerbang menuju dunia lain. Di dalam portal ini terdapat sebuah gua hijau gelap, tempat sekelompok hunter baru saja selesai berburu monster. Keempat pria itu memuji seorang gadis dalam kelompok mereka, karena ini adalah pertama kalinya dia pergi sejauh itu melewati gerbang. Dan meskipun begitu, dia masih memberikan kontribusi besar untuk tim. Gadis itu dengan malu-malu mengucapkan terima kasih kepada teman-temannya karena telah menjaga dirinya, namun ia terkejut saat menyadari bahwa keempat pria itu kini mengelilinginya dengan tatapan mata yang penuh kebencian. Senyum sinis salah satu pria itu membuatnya berkata bahwa mereka jauh lebih berterima kasih karena dia ikut bersama mereka dan mengingatkannya bahwa tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam gerbang. Gadis itu menggigil ketakutan, namun pria berbadan kekar itu hanya menahan tangannya dan membelai wajahnya. Ia berkata bahwa mereka akan membutuhkan waktu sebulan untuk keluar dari sana dan dia sangat bersemangat untuk menghabiskan bulan itu bersamanya. Pria kekar itu hampir menjilat wajah gadis itu ketika tiba-tiba kepalanya terlepas dan jatuh ke tanah. Yang lain terkejut dengan serangan mendadak itu dan mereka melihat sekeliling mencari tahu siapa yang menyerang mereka. Sementara itu, gadis itu terdiam terkejut melihat bahwa penyelamatnya adalah monster humanoid yang terbungkus dalam tulang belulang.
Menjadi hunter sejati, tiga pria itu segera merespon kehadiran monster lain itu dan melancarkan serangan bertubi-tubi. Salah satunya memanggil bola api yang berjumlah banyak, yang lainnya menciptakan tombak kegelapan, sementara samurai menghunus katananya. Serangan api dan kegelapan itu menghantam Ji Yung dengan keras, namun hanya sedikit menggores tulang belulangnya. Samurai itu juga menyerang dan menusukkan katananya ke dada Ji Yung, namun dengan terkejut, ia melihat bahwa katananya patah begitu saja. Ji Yung membalas dengan serangan cepat, dan samurai itu pun hancur. Dua hunter yang tersisa terkejut dengan perubahan keadaan yang mendadak ini. Mereka bahkan tak bisa membayangkan bagaimana ada monster sekuat ini di dalam gerbang. Sementara itu, Ji Yung dengan malas menyapu pedangnya melewati dua pria itu dan memenggal kepala mereka, meninggalkan hanya gadis itu yang tersisa. Gadis itu gemetar dan menangis ketakutan di depan monster itu. Namun, monster itu hanya menatapnya. Ia menghapus air matanya dan mengucapkan terima kasih kepada monster itu karena telah menyelamatkannya, namun rasa terima kasihnya tiba-tiba terhenti saat kepalanya terpotong dari tubuhnya. Ji Yung telah menyerang sekali lagi. Mengapa dia melakukan ini? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus kembali beberapa hari yang lalu. Ji Yung masih menangis di aula di depan orang-orang yang telah dia bunuh ketika tiba-tiba seseorang berbicara dari kejauhan. Suara itu memberitahunya bahwa apa yang dia lakukan luar biasa dan bertanya bagaimana perasaannya sekarang setelah mendapatkan balas dendamnya. Suara itu datang dari seorang wanita berambut pirang yang berdiri di dekat pintu. Ji Yung bertanya siapa wanita itu dan dia memperkenalkan dirinya sebagai Sim Jian, Kepala Asosiasi Hunter Korea Selatan. Ji Yung bertanya bagaimana dia bisa tahu tentang dirinya dan apa yang dia katakan membuatnya terkejut. Dia telah mengawasinya sejak insiden 5 tahun lalu. Ji Yung sadar bahwa yang dimaksudnya adalah ibunya dan amarahnya tiba-tiba meledak kembali. Auditorium itu meledak saat dia menerjang ke arah Sim Jian. Dia hampir menusuknya, namun wanita itu hanya dengan tenang mengatakan bahwa dia bisa menyelamatkan ibunya. Kata-kata itu menghentikan tinju Ji Yung tepat sebelum mengenai tubuhnya, dan gelombang kejut dari serangannya membuat batu dan puing-puing meledak di koridor. Ji Yung bertanya apa maksud kata-katanya, dan Sim Jian menjelaskan bahwa dia bisa membangunkan ibunya yang terbaring koma. Bagaimanapun dia adalah satu-satunya penyembuh peringkat S di dunia. Ji Yung yang belajar dari kesalahannya bertanya bagaimana dia bisa yakin bahwa dia bisa dipercaya. Sim Jian tertawa pahit dan memberitahunya bahwa dialah yang menjaga ibunya tetap hidup saat Ji Yung terkubur di bawah tanah selama 5 tahun. Memikirkannya, Ji Yung bertanya apa yang dia inginkan darinya. Sim Jian tersenyum dan memberitahunya bahwa saat ini ada masalah besar dengan situasi dunia. Para hunter yang bermunculan di berbagai negara kini terlalu kuat. Sebagian besar pasukan militer tak mampu melawan para hunter, bahkan ada yang lebih kuat dari kekuatan nuklir. Berkat kekuatan para hunter ini, sebagian besar monster di dalam gerbang telah dibunuh. Namun gerbang-gerbang itu masih ada. Gerbang-gerbang tanpa monster kini digunakan sebagai jalur oleh berbagai negara. Bangsa-bangsa menggunakannya untuk berperang dan para prajuritnya adalah para hunter. Sayangnya, untuk Korea Selatan, mereka kekurangan hunter. Mereka tidak mampu menghentikan hunter Jepang yang datang menyerang, hingga Ji Yung muncul. Jika Korea Selatan membalas serangan Jepang dengan para hunternya, maka itu akan menjadi perang total. Namun, monster yang menyerang para hunter seharusnya bukanlah masalah. Itulah sebabnya Sim Jian meminta Ji Yung untuk menjadi monster mereka sebagai imbalan atas penyelamatan ibunya. Di dalam gerbang, kelompok hunter yang baru saja dihancurkan oleh Ji Yung adalah korban pertama Jepang. Pada suatu hari yang indah di musim panas di Jepang, sesuatu sedang terjadi di dalam sebuah gedung kaca. Gedung resmi kediaman Perdana Menteri Jepang. Di dalamnya, Perdana Menteri Jepang telah memanggil Menteri Pertahanan untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Pria tua itu menyatukan tangannya dan dengan tenang bertanya kepada Menteri Pertahanan muda, apakah ada monster kuat di dalam gerbang? Ketika Menteri Pertahanan menjawab tidak ada, Perdana Menteri kemudian bertanya, apakah ada hunter kuat di Korea Selatan? Menteri Pertahanan kembali menjawab tidak ada. Perdana Menteri tiba-tiba menghantamkan tinjunya ke meja dan menuntut jawaban kenapa hunter mereka belum menguasai semenanjung Korea jika tidak ada monster atau hunter Korea yang menghalangi mereka. Pembuluh darah di kepala botaknya menonjol karena kesal sambil menuntut jawaban dari bawahannya. Pria tua yang menakutkan ini adalah
Rizaki Judo, pria yang memimpin negara Jepang sebagai Perdana Menteri. Perdana Menteri meminta maaf kepada atasannya dan berjanji untuk memperbaiki masalah ini. Ketika Perdana Menteri Judo bertanya bagaimana dia berencana untuk memperbaikinya, Menteri Pertahanan tersenyum dan menyatakan bahwa dia sendiri yang akan menangani masalah ini. Pria muda ini adalah hunter nomor 1 Jepang dan Menteri Pertahanan Ikosai Kedru. Dengan jubah sederhana, pelindung tangan emas, dan satu anting tunggal, Kedru tidak terlihat seperti hunter berbahaya yang sebenarnya. Satu helai rambut putih berbentuk bulan juga terlihat jelas di atas sisa rambut hitamnya, petunjuk tentang gaya dan tekniknya. Setelah pertemuannya, Menteri Pertahanan Kedru memerintahkan sekretarisnya untuk mempersiapkan pedangnya. Dia akan pergi sendirian memasuki gerbang. Sekretarisnya dengan gugup berkata bahwa para hunter yang mereka kirim ke dalam gerbang semuanya gagal, jadi akan lebih bijaksana jika ia pergi bersama mereka. Namun Kedru berhenti berjalan dan bertanya kepadanya apakah ia terlihat seperti orang yang membutuhkan bantuan seperti itu. Merasakan aura berbahayanya, sekretaris itu cepat-cepat meminta maaf dan menyiapkan pedangnya. Beberapa jam kemudian, Kedru telah melewati gerbang di pedesaan Jepang dan kini berada di dunia seberang. Dia berjalan melalui gua, tempat para hunter Jepang lainnya hilang dan bertanya-tanya apa yang bisa saja terjadi pada bawahannya yang tak berguna itu. Berbagai monster kecil dan lemah menyerangnya, namun dia hanya melaluinya setelah memotong mereka menjadi potongan-potongan dengan pedangnya. Dia tahu bahwa bawahannya tak mungkin mati melawan monster-monster lemah seperti itu. Saat bertanya-tanya apa yang sebenarnya ada di dalam gua, akhirnya dia sampai di ujungnya. Di dalamnya, tubuh berdarah para hunter Jepang tergeletak bertumpuk satu sama lain dan duduk di atasnya adalah monster tengkorak humanoid. Kemarahan meliputi Kedru dan dalam satu gerakan cepat, dia menarik pedangnya dan menyerang monster itu. Namun dengan sangat mengejutkan, pedangnya dihentikan oleh pedang tengkorak monster itu yang terpasang di tangannya, lengkap dengan lengan bawah yang terlindungi armor. Kedru merasa terhina bahwa monster sepele ini berani menghentikan pedangnya dan dengan lancar menghindari serangan monster itu. Dia membalas serangan dengan memukul dada monster itu, menciptakan jarak di antara mereka, dan mempersiapkan pedangnya untuk salah satu tekniknya. Dalam satu gerakan yang terus mengalir, ia menggunakan salah satu kemampuannya, bulan pertama, dan memotong monster itu. Meskipun monster itu berhasil menahan serangan itu, ia terhempas oleh kekuatan serangan tersebut dan memuntahkan darah. Kedru belum selesai, ia melepaskan teknik keduanya, bulan kedua. Energi murni yang dilepaskan oleh pedangnya langsung mengenai monster tengkorak itu dan membuatnya terlempar ke dinding gua. Kedru memuji ketahanan monster itu karena masih tetap utuh dan menggunakan teknik ketiganya, bulan ketiga, untuk memotong monster itu di dekat dinding. Kali ini, monster itu berhasil menghindar dan membalas serangan dengan pedangnya sendiri. Pedang tengkorak itu hampir mengenai leher Kedru dan memenggal kepalanya. Namun dia dengan santai membalikkan arah katananya dan memotong lengan monster itu. Tengkorak monster itu mungkin memiliki tulang belulang yang kuat, tapi ia mengatakan bahwa katana miliknya bisa memotong bahkan berlian sekalipun. Dengan itu, dia memenggal kepala monster tengkorak itu yang jatuh ke tanah. Kedru menyarungkan pedangnya sambil bertanya-tanya bagaimana para hunter elit negaranya bisa kalah melawan makhluk seperti ini. Dia hendak pergi meninggalkan tubuh dan kepala monster yang sudah dipenggal di lantai gua, namun mata monster itu tetap kosong, seolah-olah ia benar-benar mati, namun di dalamnya pikirannya kembali mengingat masa kecilnya, terutama tentang ayahnya. Ayahnya selalu sibuk karena pekerjaan, namun dia adalah pria yang sangat hangat dan ramah. Ji-young selalu menyukai itu tentang ayahnya. Suatu hari dia dan ibunya dengan senang hati menyambut ayahnya yang baru pulang dari bekerja membawa sebuah kotak ayam goreng. Dia berlari menyeberang jalan untuk memeluk ayahnya tanpa menyadari truk yang mendekat. Ayahnya menjatuhkan ayam goreng itu dan berlari menuju dirinya. Hal terakhir yang dilihatnya dari ayahnya yang masih hidup adalah saat ayahnya mendorongnya kembali ke dalam sorotan lampu truk, membasahi ayahnya dalam cahaya. Ayahnya meninggal karena dirinya. Dengan kematian ayahnya, bisnis mereka gulung tikar dan Ji-young serta ibunya terjerat utang besar. Tangan lembut ibunya menjadi kasar karena mencuci piring dan bekerja di restoran mereka yang semakin sepi. Ketika ia bertanya pada ibunya apakah dia baik-baik saja, ibunya selalu tersenyum lembut dan meyakinkannya bahwa dia baik-baik saja. Namun setiap malam, Ji-young tahu kebenarannya.
Dia tak bisa tidur. Air mata jatuh dari matanya karena ia bisa mendengar ibunya menangis diam-diam di sampingnya. Ibunya menangis dan semua itu karena dirinya. Beberapa hari kemudian, ia menyadari bahwa orang sepertinya tak seharusnya hidup lagi dan tangannya yang gemetar memegang pisau pemotong kotak. Beberapa menit kemudian, ibunya datang membawa makan malam, namun tiba-tiba menjatuhkan nampan saat melihat apa yang dilakukan anaknya. Ji-young menangis namun tersenyum sambil memegang tangannya yang terluka. Dengan bahagia, ia memberitahu ibunya bahwa ia mungkin belum terbangkitkan. Pergelangan tangannya perlahan sembuh dan televisi menyiarkan wawancara dengan hunter nomor 1 Korea, Crystal, bernama Jim. Ji-young memeluk ibunya dan menyatakan bahwa seperti pria di televisi, dia akan menjadi hunter dan membuat mereka kaya dan bahagia. Namun itu bukanlah yang terjadi. Tahun-tahun kemudian, dan kini ibunya koma di rumah sakit. Kenangan ini menghidupkan kembali mata Ji-young yang juga teringat percakapannya dengan Sim Jian, di mana dia memberitahunya bahwa keseimbangan dunia sudah rusak. Banyak negara telah ditaklukkan oleh para hunter. Saat ini musuh terbesar mereka adalah Jepang. Itulah sebabnya mereka ingin Ji-young menjadi monster negara mereka dan memburu hunter terkuat Jepang. Sementara itu, dia baru saja bertarung dengan salah satu hunter terkuat Jepang. Kedru sedang mencoba memikirkan langkah berikutnya. Kedru tanpa sadar menyadari bahwa dia telah membuang terlalu banyak waktu dengan monster tengkorak. Dan sepertinya dia harus pergi ke Korea Selatan sendiri dan menaklukkan negara itu. Sementara itu, ia tidak menyadari bahwa kepala Ji-young yang dipenggal perlahan bergerak di belakangnya dan merangkak mendekatinya. Dia baru menyadari saat Ji-young tiba-tiba menggigit kakinya, mengejutkannya. Melihat kepala yang menyerangnya, Kedru bisa melihat tengkorak baru tumbuh dari kepala itu dan menyadari bahwa musuhnya pasti memiliki kemampuan regenerasi. Namun ini tidak masuk akal karena dia sudah memotong kepalanya. Sementara itu, Ji-young terus menggigit kaki Kedru, menyebabkan teriakan kesakitan dari Kedru. Kedru mengiris wajah Ji-young melepaskan gigitan itu, dan akhirnya ia mulai menganggap Ji-young dengan serius. Sebuah bulan terbentuk di dahi Kedru, matanya menyala seperti petir, dan cahaya bulan memantul melalui pedangnya. Simbol tekniknya menyinari tanah tempat mereka berdiri, dan dalam sekejap, Kedru menghilang. Ji-young hanya bisa merasakan kilasan pergerakan Kedru yang berlari mengelilinginya. Kemudian Kedru mengaktifkan serangan terkuatnya, Fatal Moon ke-12. Berbagai siluet Kedru menyerang secara bersamaan. Ji-young bahkan tak bisa bereaksi saat seluruh tubuhnya dihancurkan oleh katana Kedru. Tekanan yang ditimbulkan oleh tekniknya begitu kuat, hingga setiap sayatan melesat dan bergema melalui terowongan menuju gerbang. Sayatan-sayatan itu melintas keluar dari gerbang menuju bumi, dan seluruh sisi gunung hutan diserang oleh serangan tersebut. Di sisi lain gerbang di dalam gua, atapnya terukir pola cahaya bulan dan lantainya terpotong-potong. Sementara itu, Kedru berjalan goyah menjauh dari serangan menghancurkannya, masih menahan rasa sakit pada pergelangan kakinya. Ia menyadari bahwa ia mungkin memerlukan penyembuhan, namun tiba-tiba sebuah paku tulang menembus kakinya yang lain. Dengan cemas, ia tertawa kecil. Sementara di belakangnya, tangan tengkorak yang mengeluarkan paku tulang itu terangkat dengan gemetar menunjuk ke arahnya. Tangan tengkorak itu terhubung dengan sebuah tengkorak yang tampak rusak, namun penuh ancaman, masih mencoba merangkak menuju Kedru. Kedru gemetar terguncang oleh serangan itu, dan kenyataan bahwa Ji-young masih terus beregenerasi. Ia tak percaya Ji-young masih berusaha melawan, meski perbedaan kekuatan di antara mereka begitu besar. Ia kembali menggenggam katananya dan menerjang Ji-young dengan teriakan. Beberapa hari kemudian, gerbang di pedesaan Jepang dikelilingi oleh banyak hunter. Hunter elit dari Kementerian Pertahanan Jepang berada di depan, sementara Perdana Menteri Jepang, Judo, berdiri dengan tangan terlipat di sampingnya. Di sebelahnya, Sekretaris Kedru bertanya kepada Perdana Menteri, apakah mereka benar-benar membutuhkan kekuatan sebesar itu? Perdana Menteri Judo menjawab bahwa sudah 3 hari sejak Kedru memasuki gerbang. Karena ia belum kembali, mereka perlu memeriksanya. Lagi pula, Kedru adalah hunter nomor 1 di Jepang. Tiba-tiba pidatonya terhenti ketika sebuah kepala berguling keluar dari gerbang. Itu adalah kepala Kedru. Kemudian sebuah monster tengkorak keluar dari gerbang dan melangkah masuk ke Jepang. Judo terkejut dengan perubahan mendadak ini, namun kepalanya tiba-tiba terlepas, terpisah dari tubuhnya. Sementara itu, di Korea Selatan, sebuah percakapan juga berlangsung di markas Asosiasi Hunter Korea.
Seorang bawahan memberitahu Sim Jian bahwa karena ia telah membunuh putra Jim Gang, hal itu akan menjadi masalah jika sampai diketahui. Namun, apakah itu cukup alasan untuk mengirim Ji Yung ke Jepang? Jian tersenyum dan menjawab kepada bawahannya, apakah ia tidak penasaran siapa yang akan menang, Ji Yung yang terus-menerus beregenerasi atau Hunter terkuat di Jepang. Di Jepang, kepala Perdana Menteri Judo tiba-tiba menyatu kembali dengan tubuhnya dan tinju apinya tiba-tiba menghantam Ji Yung ke tanah. Pukulan itu menciptakan ledakan besar, seolah-olah sebuah komet jatuh tepat di antara kedua petarung tersebut. Ji Yung kini tak sadarkan diri di tanah, sementara Judo berdiri di atasnya dengan lava menetes dari tinjunya dan membakar lubang di pakaian Ji Yung. Lagi pula, Judo bukan hanya Perdana Menteri Jepang, dia juga seorang hunter peringkat SSS dan hunter nomor 1 Jepang. Kepalanya yang botak memerah karena amarah, sementara luka di lehernya telah sembuh dengan ajaib berkat tubuhnya yang mirip magma. Sementara itu, Ji Yung terbaring di depannya, kalah dan terkejut oleh serangan tunggal yang kuat dari Menteri Judo.